Bismillah, Assalamualaikum. Masih di Fakta Sejarah dengan cerita dari Kak Zolepena, novel misteri Jangan Gantung Mukna. Ini dia bagian ke-21 hanya di Fakta Sejarah. Malam harinya, kami diceritakan oleh si Mbok alasan mengapa sungai itu tak bisa didatangi. Wanita yang mati tenggelam karena percekcokan di peristiwa berdarah ternyata terjadi di daerah ini. Email pernah mimpi gadis muda berkerumun di sungai. Tempatnya persis di sini. Ada seorang perempuan yang kayaknya hanyut, tapi yang lain tidak ingin membantu. Email teriak ingin turun membantu, tapi terpleset. Semuanya tidak berlanjut, kecuali teriakan orang yang keras. Potongan mimpi yang pernah aku alami ku beberkan. Benar, kamu mimpikan dia? Kejadian itu sudah puluhan tahun. Iya, orang tua gadis itu marah, apalagi mayatnya tidak ditemukan. Aku menambahkan. Pak Lek juga bilang, ternyata lokasi pembunuhannya di dekat rumah Pak Lek. Pak Likman tidak mau ada yang kesana. Takut peristiwa itu terjadi lagi, Neng. Setiap anak muda mau datang, dia pasti melarang. Si Mbok menarik nafas panjang sebelum berkata, boleh email melihat-lihat lokasi pembunuhannya, Mbok? Besok saja, Neng. Kalian istirahat saja dulu. Kawanmu sudah bercerita tentang apa yang terjadi di rumahmu. Mbok tidak tahu apakah santri-santri yang dipekerjakan dulu adalah santri kakongmu atau bukan. Mbok hanya menduga-duga saja. Kebenaran cerita itu hanya Suko yang tahu. Suko dulu ikut menjadi saksi. Suko lihat wanita yang membunuh kawannya lalu ia mati karena ditenggelamkan. Kakek Suko, dia tahu apa yang terjadi di masa lalu. Bang Owar yang sedari tadi menikmati singkong ikut terhentak. Kami sama-sama menoleh ke arah kakek Suko. Pria uzur yang sedari tadi terdiam seolah memperhatikan sesuatu di balik jendela dapur ke arah luar rumah. Orang-orang terdahulu melewati banyak kisah saat mereka masih belum mengenal abjad. Pahit manis, asin tawar, hidup sudah dirasakannya hingga lama berbekas. Kadangkala usia membuatnya menyerah. Dipisahkan kenangan, dipisahkan pula oleh kematian. Bukan secara kebetulan aku bertemu dengan kakek Suko, tapi aku merasa Tuhan telah menyulam tali sambung temu kami dalam suratan takdir. Si Mbok yang merupakan saudara kakek Suko bercerita, jika sebenarnya semua warga Talaga Ciung tahu akan peristiwa kelam ini. Puluhan kepala keluarga pernah mendiami wilayah terpencil ini sebelum mereka membeli tanah di wilayah luas yang layak. Mbok, kenapa melamun? Tegurku. Ada 2 menit terjeda. Si Mbok yang tadinya sedang melebarkan tikar untuk kami beristirahat, tiba-tiba saja terdiam. Aku menunggu beliau melanjutkan ceritanya. Mengupas singkong rebus yang sebagian isinya sudah hangus akibat jatuh ke pawon. Mbok, ulang Bang Owar. Hah? Kalian iki sebenarnya siapa sih? Kenapa mau tahu masalah yang lama? Aku mulai nafas berat. Kulihat Pak Lek masih belum terpejam. Dia pasti mengingat rumah Eyang lagi. Bebanku seperti berpindah pada pundak orang lain tanpa sedikit berkurang. Sangat membuatku terpukul. Saya cucunya almarhum Kiai Asamah Parababan. Hah? Detik itu aku melihat perubahan wajah si Mbok. Dia menahan nafasnya sejenak, lalu menoleh ke arah Pak Lek yang masih bergeming. Betulkah kau kerja di sana, Pak Lekman? Pak Lekman tidak menoleh membalas. Ia terpaku menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Si Mbok akhirnya menatapku luruh. Air wajahnya melunak sayu.
lalu melempar pandangan ke arah kakek Suko. Kalau dugaanku tidak salah, santri yang mati di sungai ini adalah santri kakungmu, Kyai Haji Asama, seorang pemuka agama. Beliau terpandang dan sangat disegani oleh seluruh masyarakat Rumpang. Pak Lek tahu bagaimana kakungku di pondok, Pak Lek. Saat itu Pak Lek hanya mampu menggeleng. Beliau terlihat pilu, seolah kembali mengulang kehidupannya dalam diam. Ya ndak neng, Pak Lek maneki dulunya orang pekerja kasar di Tenggiri bareng bojone. Berapa yang mati di sungai ini dulu, Mbok? Kata orang, loro, saling baku hantam sampai tenggelam. Satu ne mati, si jini ora ketemu. Entah mulanya bagaimana, rasanya seperti ada darah yang mendesir panas dalam tubuhku, seolah aku mendapat mata air di tengah perjalanan panjangku. Aku menuju kursi reot tempatnya duduk bersandar. Ia masih tak bergerak, matanya terus tertuju ke area belakang. Mbok sudah berkali-kali menjelaskan kondisi saudaranya itu. Dalam sehari bahkan ia bisa bertahan dengan hanya memperhatikan keadaan sekeliling. Sering ia terlihat merenung, mengusap matanya. Ia juga sering terbelalak tanpa tahu apa yang dilihatnya. Sering ia menunduk lesu, sering pula ia menangis. Tapi Mbok belum pernah melihat saudaranya itu tertawa sekian lama. Percuma neng, dia hanya sisa disuap. Tidur pun kadang sambil duduk, tidak mau bicara. Aku menoleh ketika si Mbok menasehatiku pelan. Ia berjalan ke kamar lalu mematikan obor di dinding. Rasanya kala itu kembali hatiku tersayat. Sampai kapan kebenaran ini bisa kudengar? Dalam sudut kegelapan malam aku tertunduk, coba menyentuh lengannya yang terlihat tipis. Kulitnya yang legam terlihat berbintik hitam. Abah, sungguh kebenaran bahwa lelaki tua di hadapanku ini menyayat hatiku dalam diam. Dia terlihat kosong, tak bisa mendengarkanku. Aku terus memanggilnya sampai tak kuasa menahan air mata. Aku mengeluhkan semua yang menimpaku selama ini. Aku ceritakan bagaimana tersiksanya ketika ingin beribadah dalam kegelapan malam. Tapi tidak ada jawaban. Sunyi, sayup-sayup hewan liar terdengar dari jauh. Malam sudah menyongsong waktu menuju batas hari. Bang Owar memberiku saran agar kembali ke kasur. Dia tidur di dekat pintu, sementara aku tidur sedikit berjarak darinya. Bang, besok kita pulang? Tak ku dengar suaranya, tapi samar-samar ia mengangguk. Aku meraih ujung baju, lalu mengusap wajah, mengambil selimut yang sudah disediakan. Bang Owar kembali bersandar. Sebuah sarung menutupi separuh badannya sebelum obor benar-benar diredupkan. Di sisi yang lain, kakiku memilih jalan yang tersisih ranting, batu berlumut, meski tanpa sampah berserakan. Baru saja kami berkemas setelah suhu dingin sedikit turun. Bang Owar menuju bibir hulu, sementara si Mbok mulai menuju lokasi kematian dulu. Dan hati-hati, licin. Dulu batu di tengah itu masih terlihat sampai 2 meter ke bawah. Orang-orang dulu nyuci di tengah-tengah situ. Aku benar-benar melihat segalanya. Di mimpiku itu bahkan seolah membawaku pada kejadian dulu. Batu letaknya sama. Pohon yang sebesar tiang beton jembatan, juga gambaran pekarangan sungai. Semuanya sama. Semua ini sama, Mbok. Dulu kawasan ini pernah ditutup. Sampai hari ini banyak yang bilang santri yang sudah dihukum oleh kakungmu meninggal tak lama setelah dipekerjakan Rodi. Makanya sering orang melihat rombongan manungsa yang liwat di tengah surup, berpakaian mandi, bersarung batik. Astagfirullah. Dulu samping rumah kami itu jalan lebar. Para warga seberang banyak yang lewat ke sungai jika musim padi. Simbok kembali menjelaskan. Hati-hati, Neng. Seusai kami berjalan menembus semak, Bang Owar datang dan menyampaikan sesuatu pada Mbok. Dia mengatakan akan kembali ke sini untuk menjenguk Pak Lek. Tapi sirat mata Simbok berkata lain. Lalu ia membalas jika kami tak perlu cemas. Pak Lek akan kembali bekerja secepat mungkin
Email mau kesini. Kita harus bikin kakek Suko bicara, Bang. Aku memohon iba. Bang Owar membalasku gamang. Sementara si Mbok tercengang. Tangan Bang Owar meraih ujung kaosku. Raut wajahnya sedikit memberi tekanan dan teguran. Mungkin kedengarannya aku sangat memaksa. Ayo, bisiknya. Kami pulang karena Bang Owar memburu waktu jadwal andong. Akhirnya dengan terpaksa aku menurut. Aku memeluk si Mbok, lalu pamit pada Pak Le. Terakhir aku juga menemui kakek Suko. Kukatakan padanya agar segera sembuh. Walaupun dia tidak pernah menoleh dan seakan tak pernah melihatku datang. Namun, saat kakiku mulai beranjak pergi, dia tiba-tiba saja bertanya pelan. Cucu sopo iki? Nanggulan? Semua pasang mata menoleh. Kami melihat kakek Suko menengadahkan wajah ke arahku. Aku seperti ingin memeluknya sambil berteriak saat ia menatapku seolah menunggu jawaban. Si Mbok yang ikut kaget buru-buru mendekat. Ia menempelkan bibirnya ke daun telinga kakek, lalu menyuruhku kembali menekuk lutut di bawah lantai. Usaha si Mbok untuk membuat kakek mendengar masih dilakukan. Kakek Suko terlihat bekerja keras untuk mengerti, terbaca dari balik lipatan matanya yang semakin membesar. Aku seketika terdorong agar membantu. Kualihkan pandangan Pak Lek ke bawah lantai dengan perlahan. Ia mengerti, lalu aku menulis Tolabul Ilmi sembari menunjuk diriku sendiri. Tak terduga, ia mengangguk dan kembali menatapku lama. Aku mulai menulis riwayat hidupku dengan bantuan si Mbok, mengandalkan bahasa isyarat, juga menajamkan pemahamannya dengan gambar sesuai kisah. Tak sengaja kulihat ujung matanya meneteskan air. Jemarinya terangkat. Ia menyuruhku agar mendekat. Ternyata kakek ingin aku memeluknya. Ia membisikkan sesuatu yang membuatku gemetar. Aku meneteskan air mata. Ora ana dina sing ora ana dina ding daratan. Ngendi aku ambegan. Gawa pesen rahasia alam. Kepriye putu iki bisa teka mrene? Apa pondok iku ngadeg maneh? Tanyanya berbisik. Bahasa yang digunakan kakek bahasa Jawa. Si Mbok menatapku ikut tertunduk. Seperti rindunya ikut sedikit terbayarkan melihat sang saudara mau membuka suara. Tiada hari tanpa hari. Tempat menghirup nafas yaitu tanah. Membawa pesan rahasia-rahasia dari alam. Bagaimana bisa cucu ini datang kemari? Apakah pondok itu berdiri lagi? Ya, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Aku menggeleng, memberitahu bahwa semuanya berhenti berganti teror. Kakek memang tak mengerti dengan semua ucapanku. Tapi aku rasa, jika aku sudah memiliki peluang untuk tahu apa yang terjadi di masa lalu tentang sungai itu. Pondok itu membawaku bertemu di tahun 1876 saat peristiwa kaburnya anak sematawayang kakungmu dari Sulawesi bernama Watri. Kakek Suko terdiam beberapa saat. Watri ini sebelum hilang, dia mungkin membunuh kawannya. Tak sengaja membunuh. Kasihan. Dia mungkin mencari kawahnya di tengah arus sungai, juga mencari kain yang hanyut. Tapi sampai malam dia tidak balik ke kerumunan. Kakungmu sudah mencari selama sebulan lebih, tapi Watri tidak pulang juga. Tidak ditemukan. Cukup sampai pada ucapan itu. Aku merasa dunia runtuh. Rasanya menerima kenyataan jika kakungku sendiri pernah punya anak lain di masa lalu. Dengan siapa? Mengapa Eyang tak pernah memberitahuku? Ayahku juga tidak menunjukkan kuburan istri kakung yang lain. Apa yang sudah terjadi? Sungguh, rasanya hatiku tertekan sesuatu yang berat. Kakek Suko melanjutkan. Makanya dia diberitakan hilang. Ternyata ada yang melihatnya setelah 5 minggu kejadian.
Watri akhirnya pulang ke pondok tanpa kurang satu apapun. Kabar angin sampai pada masyarakat luas. Watri sudah ditemukan, tapi membawa perselisihan besar. Apa pembalasan dendam kawan-kawannya itu yang membuat Watri dibunuh? Ora ana sing ngerti. Tidak ada yang tahu mengapa akhirnya cucu kakungmu mati. Hanya baju loreng yang akan tahu jika seandainya ada peristiwa lain. Kau lebih baik bertanya langsung. Itu pun jika ia masih hidup. Namanya Joko Suyanto. Pertemuan dengan kakek Suko teramat membuatku bersyukur, juga membuatku terpukul. Saat kami di perjalanan pulang, aku terus mengingat semua yang ia katakan. Cucu sematawayang kakung pada saat itu adalah Watri. Watri yang meneror rumah kakung sampai membunuh keluargaku dan Bagas. Apakah benar kakung pernah memberi istri orang lain sebelum bersama Eyang? Aku tersudut sembari menepis amarah yang entah akan kulampiaskan pada siapa. Saat pulang, aku merasa jika Eyang memikul masalah yang sangat rumit di masa lalu. Entah dia adalah korban atau dia yang membuat kakung menjadi korban. Aku tak tahu. Aku tak bisa merealisasikan pikiranku bagaimana setelah mendengar penuturan kakek. Aku seolah melangkah semakin jauh ke jalan berliku tanpa bisa mengeluh. Pantas saja Eyang pernah bilang dulu pernikahannya dengan kakung tidak mulus. Banyak pro kontra yang terjadi. Aku pikir hal itu cuma karena masalah kecil di pondok. Aku menggumam. Bahas nanti saja. Kita pulang dulu, Mel. Titah Bang Owar. Sedari ia mengingatkanku agar tidak mempertanyakan kakung pada Eyang. Jangan sampai Eyang tertekan, lalu sakitnya semakin parah. Kami beralih pada pemandangan di depan sama, menunggu waktu berputar, kembali pada porosnya, dan membuat segalanya berlalu. Hari itu kami kembali ke kota, rehat bersama sejumlah orang yang sedang menunggu kendaraan menuju kampung masing-masing. Kami makan siang di sebuah kedai ramai, sebelum kembali menaiki andong jurusan Siliwangi. Menuju sore akhirnya andong yang disopirkan oleh Bang Husen, langganan Eyang, menurunkan kami tepat di depan rumah. Mataku tertuju langsung pada pintu. Pintu rumah sedang terbuka. Beberapa kardus berjajar asal tanpa seorang pun di teras. Karena ingin tahu siapa yang datang, aku berjalan mendahului Bang Owar. Dia sedang berbincang ringan bersama Kenek. Tak lama ia menyusulku setelah aku sudah melewati batas pintu. Tiba-tiba saja jantungku terpacu kuat. Prak! Suara tamparan keras terdengar dari dalam. Aku bergegas menuju dapur tanpa sempat menengok keadaan Eyang yang di dalam kamar. Usir kawanmu itu. Kau pikir makanan di sini tak dibeli pakai uang, hah? Mataku terbelalak saat melihat Bang Hasim sudah tersungkur di bawah lantai. Tubuhnya telungkup sembari memegang wajahnya. Pak De! Teriak seseorang. Ternyata Hasan, sepupuku yang lain. Ia datang bersama Pak D. Darahku seakan mendidih ketika Pak D menampar orang seperti itu. Apalagi Bang Hasim adalah keponakannya sendiri. Aku mendahului Hasan berlari ke sudut dapur di mana Bang Hasim sudah tergolek lemas. Lebam di sudut bibirnya mulai membiru. Badannya basah kuyup. Ia juga terlihat pucat. Ternyata Bang Hasim baru saja ditampar di depan mata adiknya sendiri. Hasan sampai mendorong meja sekuat tenaga, berteriak dengan penuh amarah. Ayahku akan segera datang. Diam Hasan! Pak D menggeram. Dengan langkah lebar ia menarik tubuhku ke atas. Aku masih tak mengerti apa yang sudah terjadi. Pak D terlihat marah besar dan membuatku ketakutan. Dan kau sekarang sudah berani pacaran sampai bermalam di luar rumah? Hah? Kemari sekarang. Lenganku tiba-tiba saja dicengkeram kuat. Aku terhuyung mengikuti arah angin yang menghempaskanku ke sudut-sudut meja. Nafasku tertahan. Kepalaku terbentur dan meneteskan darah. Imel tidak pacaran. Aku memekik lantang.
tapi Pak D justru melayangkan telapak tangannya. Prak prak. Dua kali tangan kekar itu menyentuh wajahku. Aku terhuyung tidak mampu bergerak sama sekali. Rasanya panas dan perih. Wajahku seolah terbakar. Ku coba menahan air mata agar tidak terasa panas, tapi semua tak bisa aku tahan. Aku menangis dan mencoba turun dari kursi. Ku jatuhkan tubuhku turun ke dasar lantai agar Pak D tidak terus memukulku. Wicaksono tidak pernah bertingkah seperti hewan yang tak punya malu. Aku membesarkan kamu selama orang tuamu mati, bukan si Mukti, bukan Utami, bukan Tuwuh. Kau tidak mau sekolah dan memilih merantau seperti anak jalanan. Tidak pernah ada yang setuju, kecuali atas izinku. Seperti itu kau rupanya ingin hidup. Imelda, bangun! Wajahku sepertinya terkoyak saat Pak D kembali menarik kerah bajuku hingga sejajar lagi oleh tubuhnya. Pak D tidak memberiku ampun saat aku sudah meringis kesakitan. Kakinya menendangi betisku yang sudah bergetar hebat. Alhasil aku kembali terjatuh dan memekik panjang. Ingin rasanya aku melawan, tapi urung. Pak D bukanlah tandinganku, bukan pula orang seusiaku yang pantas aku kubentak. Ingin ku jelaskan apa yang terjadi, tapi Pak D masih di puncak emosi. Ademu, Rere, mati diguna-guna. Saya sudah peringati. Akibat dia masih sekolah sudah pacaran kan? Dia mati. Kau mau ikut-ikutan niru jejaknya? Mau mati juga, hah? Bangun Imelda. Sudah kubilang, Kuntoro tidak ngirim santet. Jangan fitnah orang lain Pak D, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan adikku. Kau Bang Hasim membuatku tercekat. Sekujur tubuhku seketika menegang kala dirinya mendorong tubuh Pak D hingga terbentur ke dinding. Lelaki yang bernama Kuntoro memang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Rere. Dia hanya menjalin hubungan seperti remaja labil pada umumnya. Aku saja tak habis pikir bagaimana Pak D berpikir jauh itu, menuduh orang tanpa bukti apa-apa. Dia seperti tunduk pada mitos. Selalu saja menyangkut pautkan keadaan dengan hal-hal berbau mistis. Kau bilang, kau yang membesarkan email selama ini Pak D. Seujung kuku pun kau tidak pernah menemui email. Bibi Mita yang membesarkan dia, bukan Eyang. Apalagi kau. Percuma aku jelaskan soal kondisi Eyang. Rupanya kau datang bukan untuk membantu, tapi ingin membunuh. Kecam Bang Hasim. Amarahnya meledak begitu menyungkurkan Pak D pada sudut ruang. Hasan menahan abangnya sekuat tenaga. Ia terlihat menahan diri dan memilih bungkam. Aku baru sadar ucapan Pak D bukan hanya membuat kami saja kesal, tapi Bang Owars dari tadi mendengar pertengkaran ini dari awal. Sungguh, aku tak bisa menatapnya lebih lama. Lelaki itu seperti syok di tengah lorong saat Bang Hasim ikut sadar dengan kehadiran kawahnya. Ia melepaskan dirinya dari pelukan Hasan. Bang Hasim terlihat hancur saat Bang Owar memberi kode agar jangan mendekatinya. Detik itu, suasana rumah menjadi hening dan berantakan. Bang Hasim memukul dadanya seperti menahan sesak. Ia terlihat sangat hancur ketika Bang Owar meninggalkan rumah tanpa berkata apapun. Aku hanya bisa diam, seolah lumpuh dari penglihatanku sendiri. Merasa bahwa perpisahan ini pantas terjadi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sakit dalam dadaku dan tubuhku seolah ingin menyerah saja. Tahun itu hubunganku bersama Pak D seperti dalam lingkaran sirkus. Ia seolah ingin terus bermain dalam kesalahpahaman, memupuk dengki pada rupaku yang telah kotor di matanya. Juga kembali ingin membuangku seperti semula. Semenjak kejadian itu, aku dipaksa pulang ke rumah orang tuaku oleh Pak D. Dia memberiku dua pilihan sebelum aku meninggalkan rumah Eyang. Apakah aku kembali ke kota dan bekerja lagi, atau aku tinggal bersama paman dan sekolah? Bang Hasim masih terus mempertahankan segalanya demi kesembuhan Eyang. Dia menutupi kabar jika dirinya sudah cuti selama 3 bulan dari kampus tanpa sepengetahuan orang tua. Pada Pak D pun ia sangat menutupi diri. Alasan ia bertahan di rumah Eyang hanya karena kesembuhan Eyang sendiri.
Bang Hasim sering mengirimiku surat tentang kondisi Eyang yang semakin menurun. Kabarnya pula, Pak Lek tidak bisa datang setiap hari. Dia hanya datang saat akhir pekan. Pilihan ini memang tak seberapa beratnya untukku, tapi yang membuat hidupku terpuruk ketika diriku menjadi tolak ukur untuk seluruh keluarga besarku. Aku seperti gelandangan tak punya arah hidup, sementara sepupuku punya gelar sebagai seorang siswa. Pada tahun 1985, pertengahan bulan April, rumah kedua orang tuaku. Setelan baju baru bermotif bunga matahari kecil dengan rok panjang membuatku terlihat rapi. Pakaianku terlihat hidup, tapi tubuhku tidak. Pagi-pagi sekali, aku diberitahu tante agar bersiap menuju sebuah desa. Undangan pernikahan kerabat tante sudah kami masukkan ke dalam tas bersama beberapa bawaan lainnya. Katanya nanti menginap 2 hari dengan perjalanan singkat yang hanya menempuh jarak 4 jam. Paman Tuwuh dan seorang tetangga yang menggandeng anaknya juga ikut. Kami menyewa sebuah andong dan memilih rute timur. Rute ini bertemu Pasar 55. Aku ingin mengirimkan surat pada Bang Hasim. Mungkin surat ini adalah surat yang aku tulis untuk terakhir kali. "Neng, sudah diminum obatnya?" tanya tante saat kami sudah di atas andong. Dia duduk berhadapan dengan paman, sementara aku bersebelahan dengan bibi Alas, juga ponakanku, Wardi. "Iya, Tan." Jawabanku tiba-tiba membuat bibi Alas heran. "Sakit toh? Email sakit apa, Mit?" "Tidak sakit, itu hanya obat vitamin yang pamannya belikan sore kemarin. Habis itu dia susah tidur. Kalau tidur mimpi buruk. Tiap malam bangun tengah malam teriak-teriak. Lihat." Tante Mita menyingkap sedikit bajuku. Kulitku kusam, sangat tidak terurus. Kukuku hitam dan panjang. Badanku lebam. Badannya kurus. Mana tega kami kirim dia ke majikannya lagi buat kerja. "Pak Demu memang orang keras, Neng. Tapi mungkin itu demi kebaikan kamu sendiri. Seandainya kami adalah Pak Demu, kami pun juga akan melarang kamu pergi dengan laki-laki. Apalagi bersamanya sampai 2 hari. Coba bayangkan, siapa yang tidak khawatir? Dalam keluargamu hal seperti itu sangat tabu, Neng." Bibi membuatku semakin tertunduk malu. Aku seperti melakukan hal yang sangat fatal di mata semua orang. Aku sudah cerita pada Paman Tuwuh apa yang sebenarnya terjadi. Dia mempercayaiku. Dia bahkan akan membantuku mencari keberadaan orang yang bernama Joko Suyanto. "Lebih baik kita bawa ke balai kota saja nanti. Kalau tidak ada perkembangan pada kondisi tubuhnya," celetuk paman. "Email tidak apa-apa, Paman. Cuma inget Eyang terus." "Eyangmu pasti sudah sembuh, Neng. Kamu tidak usah khawatir ya. Takutnya kalau paman membawa kamu ke Rumpang untuk menjenguk Eyangmu, Pak Demu di sana ngamuk lagi. Dia nyuruh kamu sekolah tapi kamu nolak. Pak Demu pantas tambah murka." "Sungguh tante." "Sudah Bu, wes, jangan dibahas lagi." Paman melirih, membuatku semakin tertunduk meruntuk. Meskipun Pak Demu keras, Mel, aku tetap tidak tega kalau email mesti balik ke kota. "Pak kasihan email. Dia harusnya jangan dikekang seperti ini. Dia mau sekolah atau enggak, ya jangan dipaksa. Apalagi mesti diberi pilihan agar pergi dari rumah. Tempat kerjanya jauh loh, Pak. Walaupun majikannya baik, tapi hatiku wis ora tenang." "Sama, Bu. Lah, tapi kita ndak bisa melawan kehendak karena bukan siapa-siapa." Tidak ada yang tahu hatiku terluka sedalam apa. Aku merasa seolah jiwaku ingin menyerah, berlarut-larut dalam ketakutan saat melihat rentetan mimpi aneh itu sangatlah nyata. Datang seperti menarikku ke dunia lama, dan itu sangat membuatku tersiksa. Memimpikan Rere yang datang ingin membawaku pergi jauh. Memimpikan ayahku yang datang ingin memberiku sesuatu. Dan memimpikan ibuku yang hidup kembali. Aku juga sering melihat Eyang sedang berada di suatu tempat. Eyang berubah menjadi wanita muda. Tak ada kerutan di sudut wajahnya.
Lalu Eyang berjalan di atas jembatan panjang. Ia seperti membawa sesuatu yang berat. Aku yang melihat dari sudut tempat tak mampu berbicara, tapi mataku terus tertuju pada langkah Eyang yang semakin cepat. Eyang yang sudah semakin jauh tiba-tiba saja menoleh. Ia berteriak dan menyebut jika dirinya ingin menjenguk Purmaisya, istri Santoso. Neng Purmaisya ingin dipindahkan kemari. Tanya kakungmu kalau yang sudah menunggu. Eyang mau jenguk Maisya dulu. Kau pulanglah, pulanglah. Begitu Eyang berbicara dalam mimpiku. Setiap aku terbangun, aku selalu bertanya apa yang terjadi denganku kepada Tante Mita. Dia bilang itu mungkin hanya bunga tidur. Katanya aku jangan berlarut sedih. Jangan sampai bayang-bayang mimpi itu membuatku frustasi. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Zolepena, terima kasih teman-teman. Saya pamit ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.